Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Fitria Dwi Amelia. Saya mahasiswi kebidanan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di Karawang ya. Sebelum saya memberikan edukasi ke Ibu, sebelumnya saya mau nanya dulu ini data Ibu dan suami Ibu serta anaknya. Untuk nama Ibu, nama lengkapnya siapa Bu? Dahlia, Usia Ibu sekarang berapa? 17 tahun. Lalu untuk nama suaminya? Rahmat, Usia suami 29. untuk nama anak tadi siapa? Ahmad Argo. Ahmad. Argo. Lahirnya itu di mana? Klinik bidan. Hani, Kebayoran. Untuk datanya sudah selesai. Di sini saya mau nanya, Teteh selama masa nifas ini ada keluhan Teteh? Ada susah BAB, Nah di sini Teteh susah BAB ya. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang gimana cara ngelancarin BAB-nya biar nggak susah BAB lagi. Di sini saya ada bahannya, bisa dilihat ya materi di sini. Nanti Teteh bisa baca-baca lagi di rumah. Saya akan ngejelasin ya. Di sini sebelumnya Teteh tahu nggak biasanya tuh kalau misalnya orang ngelahirin berapa jam gitu harus BAB gitu. Sebelumnya tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Nah di sini kan ada ya kapan akan BAB pertama setelah melahirkan. Umumnya ibu-ibu akan pertama kali BAB sekitar 3-5 hari setelah melahirkan. Tapi ada kemungkinan bunda akan BAB di hari yang sama dengan kelahiran si kecil, atau bisa jadi bunda tidak BAB sama sekali selama seminggu. Jadi pada umumnya itu 3 hari sampai 5 hari setelah melahirkan itu ibu yang sudah melahirkan itu BAB gitu pada umumnya. Jadi di sini Teteh susah BAB ya. Ya, sebelumnya di sini mau ngasih tahu masalah BAB yang sering dialami setelah melahirkan. Bisa dilihat di sini. Hal ini biasanya disebabkan oleh hormon dan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Nah, di sini ada masalah BAB. Jadi kalau misalnya setelah melahirkan, biasanya itu disebabkan karena makanannya yang misalnya minuman yang dikonsumsi. Kalau misalnya susah BAB gitu. Masalahnya itu salah satunya sembelit, diare, pasir, atau kayak kalau kampungnya mah ambeien gitu ya. Terus sama tinja gitu. Di sini kan susah BAB ya, berarti tadi ngalamin sembelit gitu ya. Susah BAB. Nah di sini sembelit itu pasti pada umumnya tahu kan sembelit itu kayak susah BAB. Di sini saya mengasih tahu materi yang kayak penjelasan lebih jelasnya gitu. Di sini sembelit adalah kondisi ketika penderitanya kesulitan bahkan tidak bisa buang air besar. Kondisi ini tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Pastinya kalau misalnya kayak kita susah BAB gitu ya, sembelit gitu kayak ngerasa gak nyaman, kayak ngerasa sakit perutnya gitu, pengen BAB cuma susah gitu kan ya. Nah di sini sebelum saya mau ngasih tahu cara mengatasinya, saya mau ngasih tahu Teteh penyebab ibu nifas kesulitan BAB. Di sini ada. Yang pertama itu kan ibu nifas yang mengalami kesulitan buang air besar atau susah BAB dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Yang pertama dehidrasi. Kalau misalnya kayak kurangnya asupan cairan atau kehilangan cairan yang berlebihan gitu. Nah itu tuh bisa mengakibatkan kita susah BAB karena kalau misalnya kayak kita susah cairan gitu ya, BAB-nya tuh kayak nggak encer gitu, jadi padat, jadi kayak susah gitu kan ya. Jadi itu salah satu penyebab susah BAB, jadi kayak kurang minum gitu. Terus selanjutnya mobilitas terbatas. Biasanya mobilitas terbatas itu gerak-gerak gitu. Biasanya kalau misalnya ibu nifas kan susah gitu ya buat gerak, kayak lemah gitu, susah buat kayak jalan-jalan gitu. Jadi kayak misalnya kalau mau BAB jadi males gitu kan ya, karena kayak merasa masih sakit gitu badannya habis maghrib. Itu salah satunya bisa jadi penyebab susah BAB. Nah selanjutnya
Yang ketiga itu ada efek obat, efek samping obat. Biasanya kalau misalnya habis ngelahirin kan dikasih obat penghilang nyeri gitu ya. Nah itu juga bisa disebabkan oleh efek samping itu. Bisa efeknya itu kayak susah BAB gitu. Terus selanjutnya itu ketidaknyamanan atau rasa takut. Ketidaknyamanan atau ketakutan saat buang air besar setelah persalinan dapat membuat ibu menahan diri dan juga dapat menyebabkan kesulitan buang air besar. Biasanya kalau misalnya kayak persalinan normal gitu kan kayak ngerasa akan habis dijahit gitu ya, kadang ada yang dijahit kan, terus juga kayak ngerasa sakit, terus juga takut kalau misalnya BAB gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan susah buang air besar gitu saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya pas fasilitas saya tuh Tapi selama ini kayak nggak makan sayur gitu. iya Berarti sampai sini paham ya Teh ya, Iya, penyebabnya apa gitu. Di sini saya mau kasih tahu ya cara mengatasi nih. Ini intinya inti dari materi kita kali ini, edukasi saya kali ini. Cara mengatasi kita biar gak kesulitan BAB lagi. Yang pertama itu memperbanyak konsumsi air putih. Tadi kan yang pertama penyebabnya itu kan karena dehidrasi ya. Karena dehidrasi jadi susah BAB. Kalau misalnya mau ngelakuin BAB kita harus memperbanyak air putih, air minum gitu. Karena di sini memperbanyak air putih dapat membantu menggunakan proses serta menstimulasi pergerakan usus. Efeknya, feses lebih mudah melewati usus hingga keluar melalui anus. Jadi kalau misalnya teteh susah BAB harus memperbanyak air putih. Tujuannya itu agar bisa membantu melunakkan feses kita dan memudahkan feses kita untuk keluar gitu. Kayak nggak padat gitu kan, kalau misalnya itu kan kayak susah ya. Iya sendiri gitu. Terus yang kedua itu hentikan kebiasaan menahan BAB. Kalau misalnya dari teteh BAB nih, jangan ditahan-tahan terus. Kalau misalnya ditahan-tahan terus itu bisa nih mengakibatkan sembulit atau susah BAB gitu. Kalau misalnya BAB udah langsung aja BAB, jangan ditahan-tahan gitu. Terus yang ketiga itu mengelola stres. Stres juga ini bisa mengakibatkan susah BAB ya, karena kinerja tubuh kita itu menurun sehingga pergerakan usus menjadi lebih lambat dan timbul gejala sembelit. Jadi kita harus mengelola stres kita jangan stres. Jadi kalau misal kayak ngelahirin gitu, kayak ngerasa capek, terus juga kayak ngerasa stres gitu, nah itu juga bisa mengakibatkan kita susah BAB. Jadi kalau misalnya biar gak susah BAB, stresnya dikelola gitu, biar gak stres lagi gitu. Terus selanjutnya itu kita bisa makan makanan tinggi serat, kayak misalnya sayur-sayuran, terus buah-buahan, kacang-kacangan. Di sini kan teteh nggak suka sayur-sayuran, yang mungkin bisa gitu dicoba sedikit-sedikit dicampurin, misalnya kayak sop tahu gitu ya, misalnya dicampurin kayak kol dikit aja gitu, biar meskipun nggak makan banyak tapi setidaknya ada masukan sayuran ke tubuh kita agar memperlancar BAB-nya biar nggak susah BAB lagi gitu. Terus juga makan buah-buahan gitu kan, misal kayak di kampung-kampung mah kalau misal BAB pasti makannya buah pepaya gitu ya. Di sini juga betul, makan buah-buahan juga bisa memperlancar BAB kita gitu. Contohnya tuh kayak pepaya, terus apel, strawberry, jeruk, kiwi gitu. Terus juga makan kacang-kacangan juga bisa melancarkan BAB kita gitu. Terus itu cobalah untuk berjongkok. Biasanya itu BAB jadi lebih lancar kalau misalnya kita posisinya tuh lututnya agak terangkat gitu. Jadi kalau misalnya mau BAB, lututnya mungkin agak bisa terangkat dari bokong biar memperlancar BAB kita gitu. Terus selanjutnya itu mulai aktif bergerak. Yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya ibu nifas kan biasanya kayak ngerasa capek gitu. Iya betul, susah gerak gitu, ngerasa capek soalnya habis ngelahirin gitu kan ya. Jadi mungkin bisa sedikit-sedikit coba gerak aktif juga, kalau misalnya keluar rumah gitu, jalan-jalan dikit aja gitu. Jangan sampai kita kayak ngerasa duduk terus, tiduran terus. Nah itu juga bisa menghambat BAB kita, jadi BAB-nya kayak kurang ajar gitu. Nah terus selanjutnya itu kalau misalnya dari yang tadi saya jelasin masih kayak kurang, masih susah BAB-nya gitu, kayak tadi
apa namanya, kayak mengelola stres, juga minum air putih, makan buah-buahan, itu masih kayak susah BAB. susah beraknya. Iya, nah itu teteh bisa minum obat pencahar. Biasanya itu obat pencahar itu nanti teteh konsultasi ke dokternya gitu, biar kayak nggak susah BAB lagi, biar BAB-nya dilancarin lagi gitu. Kalau misalnya yang tadi udah makan buah-buahan, minum air putih, udah ngelola stres gitu, masih susah BAB, teteh bisa ke dokter buat konsultasi, minta obatnya biar BAB-nya dilancarin lagi gitu. Nah, dari sini ada yang ingin teteh tanyakan nggak? Enggak. Ya, semoga jelas ya. Jadi teteh nanti bisa diaplikasikan ya, dilakuin gitu, kayak minum air putihnya, makan buah-buahan, Sayuran. iya sayuran, meskipun kayak nggak suka, dikit-dikit aja dicampurin di yang makanan yang lain gitu. Mungkin cukup sekiannya, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi teteh, semoga BAB-nya lancar lagi, semoga dede bayinya sehat juga, ibunya juga sehat. Saya permisi ya. Terima kasih, assalamualaikum.